Selamat pagi. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu. Satu orang, tolong dibimbing untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni dosa kami, dan jangan kami Tuhan, dan Siap, hormat. Selamat pagi. Kita presensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Andi dengan Rini. Andi apa keterangannya? Izin. Banjir. Rini? Ya, Rini sakit. Ya. Ya. Sudah siap belajar? Sudah. Ya. Kemarin sudah Ibu jelaskan tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Kemarin kita sudah merancang kerangka teks prosedur. Nah, kemarin kita sudah merancang kerangka teks prosedur. Ya. Dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan dan isi, ya. Ada tidak kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Ada. Ya, kaitannya kemarin kita sudah merancang kerangka. Nah, kaitannya dengan materi kita hari ini yaitu membuat teks prosedur. Ya. Membuat teks prosedur berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Nah, yang telah dibuat dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan dan isi. Ya. Kemarin sudah merancang, hari ini kita membuat teks prosedur. Ya. Ada yang masih ingat teks prosedur itu strukturnya ada berapa? 4. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat penutup. Ada berapa tadi? 4. Ada 4. Struktur teks prosedur ada 4. Kemudian penggunaan bahasa. Penggunaan kebahasaannya ada berapa ya? Ada 4. Yang pertama kalimat apa? Perintah. Yang kedua kalimat ajakan. Yang ketiga kalimat larangan. Yang keempat kalimat saran. Berarti untuk aspek kebahasaannya ada 4, ya. Ya, sebelum kita memulai motivasi kita hari ini. Nah, hidup harus ada motivasi, ya. Jadi motivasi kita, apapun yang membuatmu takut, hadapilah dengan berani. Itu menurut siapa? Sultan Syahrir. Apapun yang membuatmu takut, hadapilah dengan berani.
apapun yang membuatmu takut, hadapilah dengan berani. Ya. Apa kaitannya, Bu? Ya, ada tidak kaitannya dengan kita? Ada. Apapun yang membuatmu takut. Bu, saya takut nilai saya rendah. Jangan takut, ya. Tapi kita harus hadapi dengan berani. Ya. Sebentar lagi kita mau ulangan. Hadapi dengan berani. Ya. Tapi bagaimana Bu caranya, Bu? Saya takut, Bu. Takut nilai saya rendah. Ya. Jangan menyerah. Belajar dulu di rumah, ya. Sudah mulai belajar dari sekarang. Ya, belajar bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Dipelajari semua. Tuh, ya. Jadi motivasi kita hari ini apa? Bisa dibaca? Apapun yang Baca sama-sama. apapun yang membuatmu takut, hadapilah dengan berani. Apapun yang membuatmu takut, hadapilah dengan berani. Ya. Tuh, motivasi kita hari ini. Dah. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Tujuan pembelajaran hari ini penerapan pendekatan saintifik berbasis TPACK dan model pembelajaran project based learning. Peserta didik mampu membuat teks prosedur berdasarkan rancangan yang telah dibuat dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi dengan tepat dan benar. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ada yang masih ingat project based learning? Model pembelajaran project based learning itu seperti apa sih? Ada yang masih ingat? Yaitu menyajikan sebuah proyek, ada proyeknya, ya, proyek based learning. Jadi kalian nanti ada bawa tugasnya, ada bawa tugas yang sudah kalian rancang kemarin, ada, ya. Kita lanjut. Sebelum mulai, nah kita isi breaking dulu lah sebentar, ya, supaya tidak tegang, ya. Tangannya mana? Tangannya lemaskan dulu. Lemaskan dulu. Ke depan. Ke atas. Lebih kuat. Lebih kuat. Pegang. Telinga. Oh, berarti masih konsen, ya. Tapi permainan kita bukan itu hari ini. Nah, bukan itu hari ini, ya. Bisa berdiri. Kita buat berapa kelompok, ya. Ini gabung jadi satu kelompok. Di sini, tengah-tengah sini. Nah, susun jadi satu baris. Nah, yang ini jadi depan. Nah, itu tadi udah sedikit. Mana? Belum. Nah, bisa sedikit. Oke, ini si Fitriana masuk sini. Ini ke sini. Bisa dibuka sedikit. Lili sini, Fitriana depan. Lili, siapa lagi? Dari yang kecil sampai yang tinggi. Nesa sebelah sini, kamu sini, Ignatius. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4. Datuk, 2, 4. Lagi dulu depan. Ini, sini, kamu sini. Dah, siap? Pegang pundak temanmu. Mana pundaknya? Pundak temanmu mana ya? Udah. Dah. Sudah siap bermain? Sudah. Bukan bermain es breaking. Ya. Bisa
kiri kanan sebenarnya. A maju, B mundur, C kanan kanan. Saking berat, jadi maju mundur saja lah. Ya. Ya siap. Ya. Konsentrasi. Ya. Yang tidak konsen. Siapa yang belum mandi? Sudah semua. Siap. A. B. A. B. A. B. B. C. Siapa Rio? Fokus Rio. Ya, satu lagi. Ya, siap. Bebe. Jadi ketahuan siapa yang belum konsen. Pilihannya siapa? Tiora. Tio ya. Tuh, ketahuan. Ibu bilang Bebe dia maju. Ya. Kita semangat dulu lah ya, semangat. Oke, ya. Kita lanjutkan. Ada yang masih ingat? Ya. Langkah-langkah dalam penyusunan teks prosedur. Ada yang masih ingat? Langkah-langkah. Ada yang masih ingat? Kemarin sudah Ibu jelaskan apa sibuk apa? Ignatius. Kenapa pulpennya? Kenapa Saul? Apa? Cari pulpen kah? Ya. Langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur bisa kalian buka halaman 115. Ya. Di situ kita lihat latihan membuat teks prosedur. Ya. Jadi bagaimana Bu caranya membuat teks prosedur? Kemarin sudah merancang kan? Sudah membuat peta konsep juga? Sudah, ya. Kita lihat di contoh membuat rendang. Membuat rendang, pernah makan rendang? Rendang apa? Rendang ayam, rendang sapi. Bagaimana rasanya? Enak. Ya, lauk untuk makan. Ya. Coba bantu dulu baca yang bagian membuat rendang. Daging sebaiknya dimasak dengan api kecil dan waktu yang lama. Ya. Itu kalimat apa ya? Kalimat apa? Saran. Daging sebaiknya. Ada kata apa ya? Sebaiknya. Ya. Kalau ada kata sebaiknya berarti itu termasuk kalimat saran. Yang menarik poco-poco. Siapa yang mau baca? Nah, coba Nisa. Sebaiknya ditarikan dengan lagu pokok-pokok. Poco-poco. Tahu lagu poco-poco? Ya, kalau menari poco-poco berarti lagunya poco-poco. Ya. Sama seperti kalian
SKJ atau menari tarian apa kalau tarian untuk daerah? Tarian daerah, tari apa namanya? Tari penyambutan biasanya kan? Penyambutan tamu. Pakai lagu apa? Instrumen musik dayak, ya kan? Sebaiknya ditarikan dengan instrumen musik dayak. Nah, lebih cocok. Kemudian selanjutnya, ya, sebelum kita membuat teks prosedur, ya, apa yang harus kita lakukan untuk membuat teks prosedur? Yang pertama apa? Menentukan apa ya kemarin yang sudah Ibu. Langkah-langkahnya apa? Menentukan topik. Menentukan topik. Apa yang mau kamu ambil? Jenis teks prosedur ada berapa kemarin? 4. Yang pertama, cara memainkan. Yang kedua, cara menggunakan. Yang ketiga, cara membuat. Yang keempat, cara melakukan. Berarti jenisnya ada berapa? 4. Nah, sudah ditentukan kemarin? Sudah. Ya. Menentukan topik. Bu, kami mau mengambil cara membuat gelang dari manik-manik. Bu, kami mau mengambil cara membuat keranjang anyaman. Nah, boleh. Kemudian langkah-langkah teks prosedur yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Ya. Bu, informasinya dapat dari mana? Tanya. Bisa dari buku. Keranjang adalah anyaman termasuk apa ini? Termasuk anyaman. Nah, anyaman itu berarti termasuk apa ya? Kreativitas atau apa? Ya. Kemudian mengumpulkan sumber informasi. Bu, kami kemarin dapat informasi dari internet misalnya. Oh, ternyata kalung manik-manik itu sebagai hiasan, Bu. Hiasan untuk mempercantik penampilan pada saat memakai pakaian adat atau sebagai aksesoris, Bu. Boleh masukkan ya. Menentukan sumbernya. Oh, gunanya untuk apa? Untuk mempercantik, untuk melengkapi tadi apa? Hiasan pakaian adat, ya. Kemudian membuat kerangka. Nah, kemarin kita sudah membuat kerangka kan? Membuat kerangka. Kita lihat strukturnya sudah lengkap belum? 4 strukturnya itu. Kemudian penggunaan kebahasaannya sudah lengkap belum? 4 penggunaan bahasanya. Ada kalimat perintah tidak? Ada kalimat saran tidak? Ada kalimat ajakan tidak? Ada kalimat larangan tidak? Sudah dimasukkan semua? Sudah, bagus. Yang selanjutnya, yang keempat, mengembangkan paragraf. Nah, bagaimana mengembangkan paragraf ini? Ya, di tujuan. Bu, kami kesulitan di langkah-langkah, Bu. Ya. Langkah-langkahnya bagaimana ya, Bu? Masukkan aspek bahasaan. Ya. Masukkan kalimat perintah, masukkan kalimat saran, ya. Masukkan kalimat apa lagi? Ajakan. Bisa, ya. Kemudian yang terakhir, menyusun teks prosedur. Nah, kalian susun. Kemarin sudah dibuat peta konsep, Bu. Ini peta konsep kelompok 1. Kelompok 1 buat apa ya? Membuat kalung. Kelompok 2 membuat gelang. Kelompok 3 membuat keranjang. Kelompok 4 membuat tanggoy atau
belajar menulis teks prosedur? Ngantuk kah? Siapa nih? Ngembun kah Gendra? Nah, ngantuk Gendra? Boleh cuci muka dulu. Ya, cuci muka dulu pakai air. Mana? Belakang. Si ini siapa? Rio, ngantuk kah Rio? Enggak, duduk bagus lah. Nah, mana bukunya Rio? Nah, kan sudah dipesan kemarin. Bawa bukunya. Ya. Kemudian, mengapa sih kita harus belajar menulis teks prosedur? Penting tidak ya? Penting tidak ya kita menulis teks prosedur? Gunanya untuk apa? Yang bisa jawab angkat tangan. Gunanya untuk apa? Bu, saya mau jawab. Gunanya untuk apa sih kita menulis teks prosedur itu? Nah, ada yang bisa jawab? Gunanya untuk apa sih kita menulis teks prosedur tersebut? Gunanya untuk apa kita membuat teks prosedur? Yang bisa jawab angkat tangan. Yang bisa jawab angkat tangan. Yang bisa jawab Nesa? Gunanya untuk apa sih Nesa kita membuat atau menulis teks prosedur? Kenapa sakit gigi kah? Pegang gigi. Nah, janganlah pegang gini. Kan ketahuan aku sakit gigi. Nah, supaya mudah dipahami, apa yang dipahami? Teks. Nah, ada yang bisa jawab? Apa belum? Nah, tidak tahu. Bukunya dibaca tidak ya tadi malam? Tidak dibaca. Waduh, bukunya dibaca lah. Ya. Gunanya untuk apa sih? Sekarang ibu mau tanya kalian, nasi itu langsung masak tidak ya? Ya. Nah, perlu tidak kita menulis teks prosedur? Untuk apa? Nah. Kemudian kita mau membuat minuman. Minuman itu langsung jadi tidak ya? Nah, jadi membuat teks prosedur itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa? Kita mau buat teh atau mau buat kopi, apa langsung jadi teh atau kopinya? Tidak kan? Pasti ada prosesnya kan? Pasti ada caranya kan? Nah, ada langkah-langkah. Yang pertama apa yang disiapkan tujuannya? Tujuannya mau apa sih? Kalian ini buat teh? Mau minum? Nah, tahu tujuannya. Kemudian alat dan bahannya. Alatnya ada tidak yang digunakan? Ada apa? Ceret buat air panas, ya kan? Masakan air panas, panci, kompor. Nah itu bahannya apa? Teh, gula. Bahannya gelas, sendok, nah, air, ya, boleh, kan? Kemudian caranya. Yang pertama, nah, jadi ada caranya kan? Nah, tahu, ada caranya kan? Jadi penting tidak kita membuat teks prosedur? Penting, gunanya untuk apa? Mengapa kita harus belajar menulis teks prosedur? Supaya kita bisa apa? Menulis teks prosedur supaya kita bisa menuangkan
berguna semua tidak kelapa ya? Segera. Bu, kami mau membuat es kelapa marjan. Tahu sirup marjan? Tahu sirup marjan? Campurkan sirup marjan, Bu, campurkan, masukkan apa? Air kelapanya, campurkan es, kemudian masukkan apa lagi? Nah, tahu cara membuatnya. Kemudian Bu, kami suka sekali sayur umbut. Siapa yang suka sayur umbut? Suka semua ya, sayur umbut. Yang dari apa? Hah? Sayur umbut dari kelapa muda. Enak tidak rasanya? Enak. Setiap acara biasanya sering sekali Ibu menemukan sayur umbut ya, setiap ada acara pesta, maupun acara-acara lainnya. Nah, dan kemarin ya kita sedang merancang teks prosedur. Sekarang silahkan kalian masuk ke kelompok. Ya, masuk ke kelompok kalian yang sudah Ibu bagi kemarin. Nah, jadi hari ini tugas kita membuat teks prosedur. Nah, sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di belakang. Jangan diangkat meja kursinya. Pinjam meja temanmu.
bersama-sama kan? Adapun langkah-langkah menulis teks prosedur. Yang pertama apa? Menentukan topik. Sudah ditentukan topiknya kemarin? Sudah. Yang kedua? Mengumpulkan sumber informasi. Mengumpulkan sumber informasi. Sudah dicari sumber informasinya kemarin? Sudah. Ya, kelompok 1 dapatnya di mana sumber informasinya? Dari saya? Dari ibumu? Boleh. Sumber lain? Ada dicari tidak? Nah, kelompok 2? Nah, boleh dicari di buku. Gelang itu apa sih fungsinya? Ya, gelang itu apa sih pengertiannya? Ya, Christine. Jangan hanya dari bertanya dengan ibumu, tapi harus ada sumber lain juga. Sumber lainnya, Bu, saya dapat dari buku. Oh, ini Bu ternyata pengertian gelang. Oh, ternyata ini pengertian dari kalung. Oh, ini pengertian dari keranjang. Kemudian dari internet juga bisa kalian cari. Tujuan untuk membuat gelang itu untuk apa? Ya. Kemudian kelompok 3 apa? Sudah dapat sumbernya? Sudah. Dari mana? Nah, ada tidak kalian dapat sumbernya dari baca buku? Nah, kan kemarin pesan ibu silahkan cari sumber sebanyak-banyaknya. Ya, kegunaan dari keranjang, pengertian dari keranjang. Kelompok 4. Nah, sumber lain? Sumber lain dari buku ada tidak? Tidak ada. Buat apa? Topi. Ya, untuk kelompok lain juga. Ya, bisa cari sumber dari berbagai informasi. Sumber dari buku, Bu. Bu, kami dapat dari buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh, ternyata pengertian kalung tuh ini, Bu. Masukkan ke tujuan. Gunanya untuk ini, Bu. Ya, belum? Sudah paham? Cari sumber informasi yang lain. Jangan hanya bertanya dengan bibimu, dengan ibumu. Ya, meskipun ibu atau bibimu bisa membuat, tapi kita juga harus ada sumber lain yang mendukung, ya. Kemudian yang ketiga apa? Membuat kerangka. Kemarin sudah membuat kerangka? Sudah merancang? Sudah. Hari ini kita lanjutkan ya. Yang keempat? Nah, dari kerangka yang kemarin sudah kalian buat, kalian kembangkan dalam bentuk paragraf, dalam bentuk kata-kata. Ya. Tuh, dikembangkan. Yang kelima apa? Menyusun teks prosedur. Menyusun teks prosedur. Nah, ini tugas kita hari ini. Menyusun. Mengembangkan paragraf, kemudian menyusun teks prosedur itu menjadi sebuah tulisan. Namanya tulisan teks prosedur. Ya. Ya. Ada di sini ada yang bawa ini, bawa kertas karton. Nah, kalau ada yang bawa kertas karton, bisa dikerjakan di kertas karton, digambar, mau dihias. Nah, mau dihias bisa. Nanti hasilnya bisa kita tempel nih di dinding-dinding kalian. Ibu tak bilang sih, wah. Ibu sih. Ya, ibu pula yang disalahkan. Ya, mau pakai kertas, tahu kertas origami? Tahu. Nah, bisa nanti dibuat. Oh, ini Bu, ini tujuannya dibuat pohon kah, digambar matahari kah, ya. Nah, tapi hari ini kita lanjutkan saja ya. Nanti bisa kalian buat di rumah, buat cantik-cantik, ya. Nah, Ibu bagikan LKPD. Pakai kertas satu lembar ya. Silakan kalian tulis teks prosedur kemarin.
Sekarang di sini diganti judulnya membuat teks prosedur. Iya. Disusun sesuai struktur. Ya. Membuat teks prosedur. Nah, ini kalian tulis, susun. Nah, ini kemarin kan kita membuat kata konsep. Sini berarti membuat teks prosedur. Jadi disusun nanti yang sudah kalian rancang kemarin. Ya, udah paham? Udah bisa? Ya, kemarin kita kan membuat kata konsepnya. Jadi hari ini kita membuat teks prosedur. Satu orang yang menulis. Ya, silahkan. Nah, ini apa? Nah, ini kan kemarin rancangan kalian kan? Jadi hari ini silahkan kalian tulis, jangan pakai tujuan gini lagi. Jadi sudah seperti yang dicontoh tuh. Nah, contohnya. Bukan itu. Yang membuat coba lihat yang membuat. Nah, yang membuat. Nah, sudah seperti ini. Ya, sudah seperti ini, tapi jangan tulis tujuan. Tulis saja ini. Kan hari ini mengembangkan paragraf. Iya. Ya. Ya. Jadi nanti langsung ya. Langsung stop. Jadi nanti langsung tujuan, jangan tulis tujuan di situ. Berarti ini kalian sudah menulis ini tujuannya, ini bahan-bahan, ini alatnya, ini langkah-langkahnya. Ingat ya, langkah-langkah itu harus tulis 1, 2, 3, 4. Kemudian bagian penutup. Silakan dikerjakan. Kerangka kalian yang kemarin itulah yang dikembangkan. Nah, ya, yang masih ingat silakan. Dulu ibu nilai dulu ya. Silakan berdiskusi. Si Christine, Bapak buah.
tanggul. Karena ini pada kepala dan sumbernya bisa lah ditambahkan lagi. Ya. Cari internet gunanya itu berapa. Kalau ini kan buat kopi tanggul. Bentuknya berapa banyak? Urutannya berapa banyak? Bentuknya berapa banyak untuk membuat tanggul itu sendiri? Ada enggak nanya? Siapa yang buat? Siapa yang buat? Top tanggulnya itu siapa yang buat? Ada tidak tanya berapa banyak daun kerupuk yang digunakan? Harus jelas ya. Berapa banyak daun kerupuk yang digunakan? Rotannya ini berapa? Panjangnya berapa? Nah, ya. Alatnya jarum, pisau, gunting, benang raffia, langkah-langkah. Dua. Itu saja. Ya, silakan dulu. Kelompoknya kelompok 3. Alatnya ya, pisau dengan perahu. Alatnya, bahannya rotan untuk apa nih? Tali keranjang. Keranjang. Rotannya berapa banyak ya? Rotannya berapa banyak ya digunakan untuk merangkai satu keranjang? Tahu? Nah, coba ditanya ya. Siapa rotan rotannya tidak dijemur dulu kan? Sekarang ibu tanya kelompok lain, membuat keranjang itu rotannya dijemur dulu tidak? Dijemur. Ada yang dijemur, ada yang tidak. Membuat keranjang rotannya dijemur dulu atau tidak ya? Dijemur. Dijemur dulu, kalau sudah kering baru dipakai kan? Tapi yang mana duluan ini langkah-langkahnya? Setelah jadi anyamlah rotan untuk tali keranjang. Pasanglah tali keranjang ke keranjang. Yang siap manusia, ya manusia lah yang pakai. Bermanfaat untuk kehidupan.
Si Wilson angkatnya. Angkat mejanya depan. Nah, ya. Awas dulu si ini Gemra. Gemra kan? Nah, lihat di situ. Silakan kelompoknya Christine. Silakan kalian berdiri untuk melihat pekerjaan dari kelompok satu. Mengunjungi sini. Bisa kalian lihat bagaimana sih pekerjaan mereka. Nah, ya, Nisa. Yang mana Nisa? Nih. Kalian lihat. Ini tujuannya mereka, alat dan bahan. Ini alat yang mereka gunakan. Kemudian ini bahannya. Bagaimana menurut kalian? Ada yang mau ditambahkan? Bagian yang mana? Ada yang kurang? Cindera. Bukan cindera mata, cindera. Nah, ada yang mau ditambahkan lagi tidak? Nah, bisa kalian lihat bentuknya, bagian langkah-langkahnya apa sudah benar ya belum ya? Sudah lihat dulu. Kelompok 2. Langkah-langkahnya, apakah seperti itu membuat kalung? Benar. Nah, silahkan duduk. Sekarang kalian lagi yang berkunjung ke kelompok 2. Lihat, silahkan diskusikan. Sudah benar belum atau ada yang kurang? Mana? Nah tuh, yang mana sih yang kurang? Apa hanya untuk memperlengkap baju adat saja tujuannya? Apa? Ditambahkan apa, Nesa? Aksesoris, pelengkap pakaian adat. Nah, apalagi yang mau ditambahkan? Langkah-langkahnya? Langkah-langkah membuat gelang.
Tanggo ini kerja sama-sama menganyam, anyaman. Yang mana yang perlu ditambahkan? Yang punya kalian bisa lihatkan ke mereka. Punya kalian. Yang sudah yang dirancang kemarin. Kenapa dibuat? Oh, dikumpulkan ya? Bentar. Di kelompoknya Mili. Mungkin bisa kalian tambahkan apa yang kurang ya. Kalian lihat punya kelompok 3. Good, Billy, coba lihat, coba mereka bilang apa? Nah, apa yang perlu ditambahkan? Masyarakat, diubah. Terus apa lagi? Nah, apa lagi? Alat dan bahannya bagaimana? Bahannya sudah lengkap belum bahannya? Mana daun kerupuknya tuh? Oh, daun kerupuknya termasuk bahan kan? Sama 2 rotan. Oke. Oh, rotannya berapa? Panjangnya berapa? Daun kerupuknya berapa banyak? Tadi ya, Billy. Kemudian apa lagi? Pakai pisau kawannya. Yang mana yang perlu mereka tambahkan? Bagian tujuan dan penutup. Tujuan dan penutupnya bisa ditambahkan lagi ya. Bisa kalian kembangkan paragrafnya lebih panjang. Nah, ayo. Nah, kalau ayo kita membuat tanggul atau topi, bisa cari penutup yang lain. Ya. Di bagian penutup jangan rata-rata pakai ayo ya. Nah, bisa cari kata-kata yang lain. Apakah mudah buatnya? Nah, sekarang untuk kelompok 3, kalian mau beri masukan apa? Yang mana yang perlu mereka ubah atau yang ditambahkan? Yang mana? Yang mana? Yang mana belum? Nah, apa? Erni? Apa tadi? Enggak pakai bahasa Indonesia lah. Pakai bahasa Indonesia lah. Bagaimana? Nah, tuh masukan dari mereka. Silahkan nanti kalian perbaiki ya. Bagaimana Saul?
Yang nomor 2, kenapa yang nomor 2? Rautlah daun kerupuk hingga halus. Emang daun kerupuknya diraut kah? Tidak, diapakan? Dia apa namanya? Dia apa ya namanya? Dia apa namanya? Rautlah daun kerupuk. Bukan diraut, berarti dia apa? Dibersihkan gitu kali ya? Dibersihkan. Dibersihkan hingga terbuang duri-durinya. Tuh mungkin ya? Ada durinya gak daun kerupuk? Ada. Nah, dibersihkan. Nah, ya pasti dikikis kah? Namanya dikikis kan? Nah, dikikis. Beda tidak dikikis dengan diraut? Tidak. Kalau diraut kan kita raut gini. Nah, itu untuk apa kalau yang diraut? Rotan. Nah, kalau daun kerupuk berarti dikikis. Ya, beda ya. Nah, sudah ingat tadi apa yang disuruh mereka ubah? Apa yang disuruh mereka tadi? Nah, bagian langkah-langkah, kemudian tujuan yang ditambahkan lagi. Nah, yang untuk kelompok 3 apa yang perlu mereka perbaiki? Bagian penutupnya kenapa? Diperbaiki, ditambahkan. Nah, kalau yang langkah-langkahnya sudah tepat belum ya membuat keranjang itu? Sudah tepat belum langkah-langkah cara membuat keranjang? Sudah tepat belum? Belum, yang mana belum? Rotan dijemur dulu katanya. Nah, kemudian apa lagi? Dah, ya silakan duduk. Nah, ini diperbaiki ya. Nah. Nah, siap-siap ya, maju ke depan presentasi sama bawa proyek apa yang sudah kalian kerjakan. Ya. Apalagi kalau dibuat karton, jadi hasilnya bisa kita tempel, tulis berwarna-warni. Mana tadi gelangnya? Mana gelangnya tadi? Masa di sini saja gelangnya? Harusnya bawa banyak tadi. Jadi kan cuma satu gini aku kecil sekali. Iya oke. Cuma di atasnya kasih keterangan lah alat bawahnya baru
kemarin. Cuma ini udah dalam bentuk tulisan, ada keterangannya ya. Kalau yang di LKPD itu kan, nah bisa kalian lihat yang di LKPD. Nah ini kan cantik, cantik tidak ya kalau dikasih warna-warni? Cantik ya. Lihat, ada langkah-langkah, ada apa lagi? Bahan. Nah yang ibu mau itu kalian buat cantik-cantik, ada gambar itu ya.
biasa bertujuan, ya. Jadi apa nih? Duduk, berdiri. Nah, kalau duduk berarti berdiri. Kalau berdiri berarti duduk. Ya. Kalau ibu bilang setengah berarti berarti setengah. Jangan sampai duduk. Ya, siap. Nih. Iya, sama-sama. Ya. Duduk. Berdiri. Duduk. Duduk. Nah, kelompoknya Kristin silahkan maju. Kristin atau Saul? Sama. Nah, ibu tunjuk kelompoknya Kristin duluan. Silakan kelompok lain menilai. Mau gelasnya mana produknya? Nah, bisa tenang. Cara membuat mata tujuan indra mata gelang manik tidak hanya benar untuk digunakan di taman, tetapi juga bisa digunakan untuk menggambarkan kado adat, bisa juga untuk aksesoris. Kelompok 4 bisa dengar mereka sedang presentasi. Kelompok 3, kelompok 1. Nah, kalian ya yang menilai. Alat dan bahan. 1. Alat gunting. 2. Selimut. Bahan. 1. Tali benang. 2. Manik berwarna merah dan buku benang menggunakan banyak warna. Langkah-langkah. 1. Siapkan benang atau tali. 2. Gosok benang menggunakan lilin madu supaya benangnya licin. 3. Masukkan manik ke dalam benang secara berurutan. 4. Cendol mata gelang manik siap digunakan. Untuk ayo kita membuat cendol mata gelang manik. Tidak hanya praktis tetapi juga hasilnya bagus, cantik, indah dan unik. Ya. Kelompok 1 silakan. Nah, apa yang belum kalian, apa yang masukkan kelebihan atau kekurangan? Hah? Kelebihan atau kekurangan ini? Kelebihannya apa? Pembuka. Kenapa pembukanya? Lengkap. Coba dibaca ulang pembukanya. Cendol mata gelang manik tidak hanya indah untuk digunakan di tangan, tapi juga bisa digunakan untuk memperlengkap kado adat, bisa juga untuk aksesoris. Nah, sudah lengkap. Bagian tujuannya Sudah. sudah. Nah, kemudian kelompok 3. Bagian mana? Kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya Bu di bagian ini, kelebihannya kelompok 2 ini sudah apa? Bagaimana? Langkah-langkahnya yang pertama. 1. Siapkan benang atau tali. 2. Gosok benang menggunakan lilin madu supaya benangnya licin. 3. Masukkan manik ke dalam benang secara berurutan. 4. Cendol mata gelang manik siap digunakan. Sudah secara berurutan langkah-langkahnya? Sudah. Nah, berarti ada tidak kekurangannya? Ada. Unsur kebahasaannya. Nah, untuk kelompok 4 silahkan bertanya.
Unsur kebahasaan. Kalimat Kalimat larangannya. jangan memasukkan bahan yang tidak disediakan. Jangan memasukkan bahan yang tidak disediakan. Masukkan apa? Contohnya, Jangan menggunakan bahan yang tidak jangan menggunakan bahan yang tidak disediakan. Boleh tidak masukkan batu? Tidak boleh. Jangan masukkan bahan yang tidak disediakan. Nah, itu ya kalimat larangannya. Nah, bagaimana untuk kelompok 4? Apakah kelebihannya, kekurangannya ada tidak? Sudah lengkap? Sudah. Nah, untuk kelompok 2 kita kasih nilai sangat baik, baik atau cukup? Baik. Kalau baik, berarti Ibu kasih nilai 80. Tepuk tangan. Tunggu sebentar. Perlihatkan mana hasil dari gelang. Nah, ini ya. Bisa lihat? bisa. Hasil dari membuat gelang, membuat gelang manik-manik, membuat gelang manik-manik, ya. Ini ya. Nah, silakan dikumpulkan. Silakan duduk, tepuk tangan. Kita lanjut. Tepuk ya. Masih ingat tepuk 1 kali? Gimana kemarin ya? Tepuk 2 kali. Selain 1 kali pagi. Oh iya, pagi, siang, malam. Pagi, siang, pagi 1 kali ya. Siang 2 kali. Siang 2 kali, kalau malam Setengah. setengah. Karena apa? Karena orang malam tidur, nggak boleh ribut, ya. Oke, yang belum kita mulai. Pagi, siang, pagi, malam. Siapa ini? Kelompok 3 yang kedengaran jelas. Silakan maju. Sini, keranjangnya letak sini. Ini ya. Nah, sini. Sini sedikit. Kenapa? Mau presentasi saja masih seperti itu. Ya. Tujuan ketiga, kami ingin presentasikan kerjasama kami. Kenalkan nama saya Fitri. Kenalkan nama saya Muhammad Tarawi. Kenalkan nama saya Kamu. Cara membuat keranjang. Tujuan, anyaman keranjang sangat berguna bagi masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Urutan bahan, alat 1 pisau, 2 perahu. Bahan 1 rotan, 2 rotan atau tali. Langkah-langkah 1. Siapkan rotan yang dibutuhkan. 2. Lalu bersihkan rotan dengan pisau. 3. Setelah rotan dibersihkan, jemurkan rotan sampai kering. 4. Rautlah rotan dengan peraut. 5. Setelah rotan diraut, anyamlah rotan hingga jadi. 6. Setelah jadi, anyamlah rotan atau tali untuk tali keranjang. Untuk bermanfaat bagi untuk keperluan sehari-hari. Nah, sekarang penutupnya apa tadi? Bermanfaat bagi untuk keperluan sehari-hari. Hah? Bermanfaat untuk keperluan sehari-hari. Sudah pakai bagi untuk lagi. Mana? Ya. Apa? Ganti? Bermanfaat. Nah, jangan tambah bagi lagi. Nah, bisa lihat ke depan ini hasil produk mereka. 1, silakan berikan tanggapan kalian. Bagian penutup, kenapa bagian penutupnya?
yang tersebut. Ya, bagaimana membuatnya mudah tidak? Ya. Apa? Apa? Tadi kamu bilang apa? Ya, buat kelompok 2. Bagian yang mana? Kalimat larangannya kenapa? Ada tidak kalimat larangannya? Apa? Jangan menggunakan alat atau bahan yang tidak disediakan. Jangan menggunakan alat atau bahan yang tidak disediakan. Nah, kemudian kelompok 4. Apa? Kalimat sarannya? Sebaiknya menggunakan alat atau bahan yang disediakan. Nah, terus apa bedanya kalimat saran dengan kalimat larangan? Yang satu jangan, yang satu sebaiknya. Harus ada bedanya ya, jangan sama. Itu ibu lihat dari isinya sama tidak? Yang satu jangan menggunakan alat dan bahan yang tidak disediakan. Itu kalimat apa tadi? Larangan. Ajakannya sebaiknya menggunakan bahan-bahan yang sudah cari yang lain lah. Kalimat sarannya ya. Itu sih cuma ubah depannya saja ya. Ya, kelompok 3. Kemudian bagian penutupnya ditambahkan lagi. Ya. Untuk perbaikannya. Nah, sekarang untuk kelompok 3. Sangat baik, baik atau cukup? Baik. Baik. Kalau baik berarti ibu kasih nilai 78. Tepuk tangan. Sekarang lanjut kelompok 1. Silakan maju. Bawa hasil produknya. Ya, maju. Nah, itu bapak sini. Perkenalkan, nama dari kelompok 1, saya cara membuat cemilan mata kalung. Tujuan: cemilan mata kalung adalah salah satu aksesoris pakaian adat kaum daerah tertentu. Gunanya untuk hiasan dan untuk mempercantik pakaian adat. Alat: 1. Gunting, 2. Benang merah. Bahan: 1. Manik berwarna muda, hitam, biru, dan manik berminyak. 2. Koin perak, 3. Ungu muka. Langkah-langkah: 1. Siapkan benang sutra. 2. Sebaiknya menggunakan ungu muka untuk menghaluskan dan memperbaiki rambut agar mudah memasukkan maniknya. Coba ibu lihat. Ini ya kalungnya ya. Kemudian sudah kah? Apa lagi? 3. Masukkan manik ke dalam benang. 4. Urutkan manik berwarna-warni di benang sutra sesuai selera. 5. Masukkan koin perak ke dalam benang sutra. 6. Siram penutup bagus dan indah dan unik dan tidak memakan waktu yang lama. Nah, kelompok 1 maju. Mereka membuat apa? Membuat cindera mata kalung. Ini kalungnya ya. Nah, mana lagi kalungnya? Lihat. Nah, nih cantik tidak? Ada tidak gunanya ini ya? Tujuan buat kalung ini untuk apa, Nisa? Untuk mempercantik dan hiasan. Untuk mempercantik pada saat memakai baju adat. Nah, sebagai hiasan ya. Ini cantik ya. Silakan kelompok 2 beri komentar kelebihan dan kekurangannya. Bagian yang mana? Di kelebihannya di tujuan. Tujuannya kenapa? Lengkap. Lengkap ya? Dan tepat. Kelebihan. Kalau kekurangannya? Ada tidak kekurangannya? Bagian mana? Alat dan bahan. Kenapa alat dan bahannya?
Ada yang kurang? Kenapa Christine? Bagian alat dan bahannya kenapa? Tidak ada. Kelompok 3. Bagaimana? Ini hasilnya cantik tidak? Cantik. Untuk kelebihan mereka ada tidak? Apa? Tujuannya lengkap. Nah, kekurangannya tidak ada. Nah, coba tanya, ada tidak unsur kebahasaannya, isinya apa? Tanya silakan. Jadi mereka yang menjawab. Kalimat apa? Kalimat sarannya apa? Sebaiknya gunakan lilin lebah untuk menghaluskan ikan yang berserabut agar mudah memasukkan maniknya. Nah, bagaimana? Sudah tepat? Sudah. Sebaiknya gunakan lilin lebah untuk Menghaluskan ikan yang berserabut agar mudah memasukkan maniknya. itu kalimat sarannya. Ya. Nah, sekarang kelompok 4. Mau tanya yang bagian mana? Bagian unsur kebahasaan atau isinya? Apa? Ya, yang bagian kalimat apa? Larangan. Jangan menggunakan bahan yang tidak disediakan. Nah, sama kalimat larangannya. Jangan memasukkan bahan yang tidak disediakan. Nah, sama dengan kelompok berapa ya? Kelompok 2. Coba cari yang lain kalimat larangannya. Ya, jangan memasukkan manik-manik ke Yang memasukkan manik-manik yang berbeda warna. Nah, bisa kan? Jangan memasukkan manik-manik yang berbeda warnanya. Nah, kalau misalnya ini manik-manik sudah disusun rapi cantik tidak? Coba kalau yang satu ini, nah yang warna biru ini kita masukkan di sini satu, kelihatan tidak bedanya? Bagaimana kalimat larangan? Jangan memasukkan apa tadi? Jangan memasukkan Nah, jangan memasukkan manik-manik yang berwarna beda dari ini rangkaiannya. Nah, misalnya ini warna putih-putih semua, ini biru-biru semua, ya jangan masukkan. Nah, bisa seperti itu. Nanti ditambahkan ya. Kemudian ada lagi kelompok 4. Kalimat apa lagi yang mau ditanya? Nggak ada. Sebenarnya banyak kok yang mau ditanya. Kenapa kalian tidak mau bertanya? Apa? Jadi, kalimat perintahnya apa? Masukkan manik ke dalam benang. Masukkan manik yang warna apa dulu? Nah, yang mau kamu rancang ini manik yang warna apa dulu yang dimasukkan? Warna putih kah, biru kah? Ya, harus jelas juga ya, Nesa. Kalau yang ini Ibu lihat, ini apa dulu ya yang pertama? Koin. Koin dulu kan? Karena koin yang di tengah-tengah. Setelah koin baru dimasukkan ini yang paling. Ya. Nah, baru masukkan yang ini yang panjang. Oh, yang terakhir koin perak.
untuk melindungi kepala dari. Nah ini ya, bisa kalian lihat. Silakan tuturan yang bawah. Nah pakai. Ya, jangan dipakai lah. Pegang saja. Nah, Cara membuat kopi. kenalan dulu. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan kami saya Kristina Febri. Nama saya Fendi. Satu tujuan. Tangkai banyak menyebabkan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, Dua, bahan dengar ya. bahan satu daun dukung 42 dua rotan 1 meter. Alat satu jarum, dua pisau, tiga gunting, empat benang tiang. Tiga langkah-langkah. Satu, sebaiknya timbul dalam kerupuk terlebih dahulu hingga kering. Dua, titiskan dalam kerupuk hingga bulunya hilang. Tiga, masukkan benang ke dalam jarum kemudian dicampur. Empat, jangan menggunakan bahan-bahan yang tidak disediakan. Empat, untuk gunakan abang bermanfaat untuk bekerja dan melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, itu tadi presentasi kelompok 4. Kelompok 1 silakan menanggapi. Kalimat larangannya apa? Jangan menggunakan bahan yang tidak disediakan. Jangan menggunakan bahan yang tidak disediakan. Itu sama tidak? Sama. Nah, bisa cari yang lain. Apa sih yang tidak boleh kalau dalam merangkai topi ini? Apa yang tidak boleh? Jangan mau apa nih? Ini apa sih tak topinya ini? Topi ini kan dirangkai kan? Jangan sampai salah menjahit. Ini dijahit kan? Dijahit kan? Kalau sampai salah menjahit bagaimana? Tidak bagus. Apa? Jangan sampai salah menganyam topi. Tuh. Apa lagi kelompok 1? Kalimat sarannya apa? Sebaiknya menggunakan bahan yang disediakan. Sama tidak ya? Sama dengan kelompok lain. Nah, sebaiknya jangan Sebaiknya menggunakan bahan yang disediakan. Coba cari yang lain. Sebaiknya menggunakan apa ya supaya ini kuat? Sebaiknya menggunakan tali apa yang kuat? Nah, bisa kalian ganti ya. Jangan sama semua. Ini kok sama semua ya kalimat larangan, kalimat ajakan. Nah, itu tandanya jiplaknya kawan. Ya, cari yang lain lah. Ini sebaiknya nih menggunakan tali rafia apa yang kuat. Ya. Kemudian lanjut kelompok 2. Kalimat ajakan. Ayo kita membuat topi atau tanggul. Tadi ibu sudah bilang gunakan kata yang lain, jangan pakai ayo. Cari yang lain, lihat di buku. Ada contoh buku. Ya. Apa yang tepat? Apa? Mari kita membuat anyaman topi atau tanggul. Nah, ya, diskusi tidak tadi ya? Diskusi tidak dengan temannya ya? Atau hanya satu orang yang mengerjakan? Nah, diskusi, kasih saran. Oh ini sebaiknya kita menggunakan kata ini, ya. Kelompok 3, ada lagi yang mau ditambahkan, yang mau dikomentari? Kalimat perintahnya? Masukkan benang ke dalam jarum. Masukkan benang ke dalam jarum. Setelah masukkan benang ke dalam jarum, apa lagi? Cairkan
kamu lihat. Kemudian dijahit. Apanya yang dijahit? Dijahit. Apanya yang dijahit? Sudah jelas belum ya? Bagaimana ya tahapan? Nah, inilah gunanya Ibu suruh kalian tanya yang buat bagaimana cara dia merangkai. Sudah belum kemarin diwawancara Ibu? Sudah belum kemarin diwawancara neneknya yang buat topi? Sudah belum kemarin ditanya-tanya bibinya yang buat keranjang? Ya, kan Ibu suruh kalian untuk bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Nah, misalnya kalian mau ke Kalis, tapi tidak tahu jalannya, tersesat tidak? Sama seperti halnya kalian hari ini mau mempresentasikan topi anyaman atau tanggul, tapi tidak tahu tujuannya untuk apa. Nah, ini bisa sesat nih. Ya pilih. Nah, perbaikan bagian untuk kelompok 4. Ya. Daun kerupuknya berapa banyak? 42 daun. Apa sebanyak itu daunnya? Untuk membuat tanggul. Banyak. Ya. Rotannya apa 1 meter? Ya. Jarum, pisau. Nah, bisa kalian perbaiki. Tambah lagi bagian tujuan, penutup, bahan dan alatnya. Tanya daun kerupuknya berapa banyak, dihitung. Rotannya berapa panjangnya? 1 meter. Kalau 1 meter itu segini. Ini ada tidak 1 meter? Ini kan berarti diameter. Untuk dibentuk bulat kan? Kemudian bagian langkah-langkahnya secara berurutan. Ditanya lagi bagian awalnya bagaimana? Ya Bi ya. Nah, diperbaiki lagi ya. Nah, sekarang kita nilai. Nih hasil topinya. Sangat baik, baik atau cukup? Sangat baik, baik atau cukup? Baik. Kalau baik berarti kita kasih nilai 75. Tepuk tangan dulu. Ini ya hasilnya ya. Cantik-cantik. Nah. Ini gelang, kalung. Ya, sudah semuanya maju? Sudah semua presentasikan? Hai. Halo. Masih semangat? Tepuk wow dulu dong. Belum juga Ibu bilang. Tepuk wow. Wow, hebat-hebat. Wow, hebat hasil karya kalian. Ya. Tuh, yang sudah dipresentasikan. Yang kelompok 1 membuat kalung, kelompok 2 membuat apa? Kelompok 3 keranjang, kelompok 4 yang membuat topi atau tanggui. Ya. Nah, sekarang kita evaluasi dulu bagian mana sih yang sulit. Ya. Kelompok 1 bagian mana yang sulit? Di bagian mana yang sulit? Bagian mana? Tujuan. Bagian tujuannya. Kelompok 2
Kelompok 4, di bagian mana kendalanya yang sulit? Di bagian langkah-langkah. Nah, ya, sekarang setelah kita koreksi tadi punya temanmu ya yang sudah presentasi ke depan. Tadi ibu tanya, Bu, bagian tujuan dan penutupnya susah. Ya, mudah, tidak ada yang susah. Ya, tujuan sama. Kita membuat gelang ada tidak tujuannya? Buat keranjang ada tidak tujuannya? Membuat topi ini ada tidak tujuannya? Ada. Ini gunanya untuk apa sih? Menutup kepala supaya tidak terkena sinar matahari. Untuk melindungi kepala supaya tidak terkena sinar matahari. Untuk melindungi kepala supaya tidak terkena hujan. Bagus tidak untuk kita? Bagus untuk melindungi kepala kita, Bu. Nah, ini yang kalau suka jalan jauh pakai nanti. Kalau mau kerja ke ladang atau ke kebun pakai nih untuk menutup kepalanya supaya tidak pusing ya. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Kita simpulkan bagaimana tadi langkah-langkah menulis teks prosedur ada berapa? Langkah-langkah menulis teks prosedur ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama? Yang kedua? Mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga? Membuat kerangka. Yang keempat? Mengembangkan paragraf. Yang kelima? Menyusun teks prosedur. Itu langkah-langkah dalam menulis teks prosedur. Nah, materi mana yang belum kalian pahami? Yang belum dipahami yang bagian mana ya? Unsur kebahasaannya, kalimat ajakan, apa yang mau kalian ajak? Ternyata membuat kalung ini mudah, cantik, dan menarik. Ya. Kemudian apa itu? Belum sibuk ngomong apa ya? Yang mana yang belum dipahami di kelompok 4? Jangan ngomong sendiri, itu lagi ngomong. Apa belum? Bagian mana yang belum kamu pahami? Langkah-langkah. Ya, bisa tidak ya langkah-langkah itu diacak? Bisa tidak langkah-langkah itu kita acak? Tidak bisa. Langkah-langkah atau cara membuat itu secara berurutan. Apa dulu yang dimasukkan kalau buat gelang? Siapkan benang. Benang dulu kan? Setelah siapkan benang, yang kedua apa lagi? Rangkai benang menjadi bentuk apa ini yang mau dibuat? Dirangkai dulu. Ya. Yang ketiga, apa lagi? Masukkan manik-manik yang berwarna merah terlebih dahulu. Nah, merah. Kemudian, ada kata kemudian, masukkan. Jadi, untuk langkah-langkah itu secara berurutan. Ya. Tidak boleh diacak, tidak boleh sembarangan. Sama seperti kita memasak Indomie. Harus ada langkah-langkahnya. Apa yang pertama kita siapkan? Air, panci, rebus air terlebih dahulu. Kemudian setelah air mendidih, apalagi nih? Masukkan mie ke dalam air rebusan. Yang ketiga, ada langkah-langkahnya kan?
sarannya seperti apa? Sebaiknya gunakan warna yang seimbang kiri dan kanan. Ya kan? Yang sebelah ini ada berapa birunya? Misalnya ada 10. Kanannya ada berapa? 10. Seimbang tidak? Seimbang. Kemudian yang warna pinknya ada 15 buah atau 15 butir. Ya, tuh. Nah, sampai di sini paham? Paham. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Nah, ya. Berarti selesailah sudah, ya. Nah, kemarin kita sudah merancang, hari ini menulis. Tolong Ibu mau di rumah dibuat pakai kertas karton. Nanti dibuat cantik-cantik, digambarkan. Ada gambarnya kan? Ya. Ada gambar topi tamboynya kan di situ atau tulisannya warna-warni dikasih. Baru nanti hasilnya kita tempel di kelas. Oh ini ternyata Bu hasil kami. Kami buat ini Bu, buat kalung. Adalah gambar kalungnya di situ warna-warni sesuai. Ada gambar topi, ada gambar keranjangnya, banyaklah keranjangnya di situ. Sudah paham? Nah, jadi tidak sia-sia kalian membuat. Ya. Nah, data. Kalau sudah, apa sih kendala kita hari ini? Di bagian mana sih yang masih belum? Bagian langkah-langkah, ya kebanyakan. Kemudian di bagian pembuka, tujuannya dia masih kurang. Alat dan bahannya, coba Ibu mau yang bikin gelang, yang bikin kalung dihitung berapa? Berapa butir manik-manik yang hitam, yang putih, yang merah, ya? Berapa jumlah keseluruhannya? Tuh, berapa butir? Keranjang, berapa banyak yang digunakan? Ya? Dah? Sampai di sini paham? Ada lagi yang mau ditanya? Kalau tidak ada, silahkan tutup buku kalian. Ya. Dikumpulkan ya kertasnya. LKPD-nya sampai dikumpulkan. Ya,